Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak yang ibu cintai? Mudah-mudahan sehat selalu serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menjelaskan materi tentang taat, khauf, ikhlas, dan taubat. Bagaimana penjelasannya? Mari kita pelajari bersama. Pertama adalah taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Lalu, bagaimana kita bisa tahu apa aturan-aturan Allah untuk kita sehingga kita bisa mentaatinya? Yang pertama adalah Al-Quran. Melalui firman-firmannya, Allah telah mengutarakan segala peraturan dan keinginannya terhadap umat manusia. Yang kedua adalah hadis. Yang kalian ketahui bahwa dasar atau sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Maka dengan demikian, keduanya merupakan dasar dan sumber utama dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di dunia. Artinya tidak cukup kita mentaati Allah tanpa mentaati Rasul-Nya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat di atas, maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah ini adalah hal yang paling pertama dan utama. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan, dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua adalah ketaatan kepada Rasul-Nya, kepada Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dengan demikian sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah taat kepada Rasul adalah wajib. Yang selanjutnya adalah kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Menurut Quraisy Shihab, pada kata ulil amri dalam ayat di atas tidak didahului kata taatilah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Nah, selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasul-Nya, kepada ulil amri, kita juga harus taat kepada kedua orang tua kita. Mematuhi kedua orang tua kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan, karena mereka adalah kedua orang tua kita. Karena mereka yang telah merawat kita dari kecil hingga besar sekarang dengan penuh rasa cinta dan penuh kasih sayang.
Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk taat kepada mereka sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua bapak dan ibu. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selain kepada kedua orang tua, kita juga harus taat kepada para guru-guru. Mereka bagaikan orang tua bagi kita, meskipun mereka bukanlah orang yang telah membesarkan kita, namun memberikan kasih sayangnya lewat ilmu yang telah mereka berikan. Yang berikutnya adalah khauf. Di antara akhlak mulia yang menghiasi seorang mukmin adalah khauf. Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, dan cemas. Menurut istilah, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Orang tidak dikatakan takut hanya karena menangis dan mengusap air matanya, tetapi karena takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Sebenarnya ada satu akhlak mulia lagi yang mengikuti khauf yang harus kita miliki, yaitu roja. Secara bahasa, roja berarti harapan atau cita-cita, sedangkan menurut istilah ialah bergantungnya hati dan dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja'ah merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khauf dan roja'ah ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling mendukung. Bila keduanya menyatu dalam diri seorang mukmin, maka akan seimbang seluruh aktivitas kehidupannya. Bagaimana tidak, sebab khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Sementara roja'ah akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Robnya. Pendek kata, kalau khauf itu adalah takut, sedangkan roja'ah yaitu pengharapan. Yang berikutnya adalah ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih, sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal, sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam semua aspek kehidupan. Karenanya, ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata niat setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat-syarat utama diterimanya amalan tersebut. Yang berikutnya adalah taubat. Taubat secara bahasa yaitu kembali, sedangkan menurut istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagaimana kita manusia biasa, kita bukan malaikat ataupun nabi yang secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali kita sering bersinggungan dengan yang namanya kesalahan dan dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah atau makhluk sosial yang berhubungan dengan sesama manusia. Untungnya, sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui pintu taubat yang disebut taubat. Nah, ada jenis dan syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya, tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Allah dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah taubat menyangkut dosa
terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang keempat, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara berikut. 1. Apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang selanjutnya, apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya atau menggibahnya dan lain-lain, maka hendaknya kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seseorang terhina di hadapan Allah. Hal ini justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, jelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka sudah seharusnya kita menyegerakan diri untuk bertaubat kepadanya dari segala dosa. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat dan semurni-murninya taubat yang sering kita sebut yaitu dengan taubatan nasuha. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh.
Uwais gila, Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka.
Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk anak-anak ibu yang ibu cintai, tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan kalian adalah kebahagiaan ibu. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi banyak kesalahan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.